Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, biar firman-Mu itu sungguh-sungguh menusuk sampai masuk ke roh kami, dan kami dimerdekakan. Berikan kami pengertian Tuhan, supaya kami gak salah jalan dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Buka sama-sama dengan saya Filipi pasal 3 ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini di mana Rasul Paulus mengarahkan pandangannya ke depan, bukan mengarahkan pandangannya kepada apa yang sudah terjadi mungkin di belakangnya, dan itu tidak mendistract Rasul Paulus untuk terus berjalan ke depan. Berlari-lari di sini adalah satu aktivitas di mana harus cepat, harus ambil keputusan. Suatu kali di dalam suatu mall ada pembagian hadiah. Ketika seorang MC berkata, siapa yang mau hadiah? Wow, semua orang pengen satu hadiah, pengen dapetin hadiah. Tetapi MC-nya bilang, siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Orang terdiam semuanya, cuma tunjuk tangan, ya saya. Tetapi banyak orang yang tidak tahu di mana mereka harus berlari untuk mendapatkan hadiah itu. Bukan hanya tunjuk tangan, tetapi mereka juga harus berlari untuk mendapatkan hadiah itu. Ini gak ada nih yang mendapat hadiah. MC-nya masih berkata, ini gak ada nih. Ayo dong, kalau mau hadiahnya sekarang lari secepatnya. Siapa yang paling cepat lari, dia akan mendapatkan hadiahnya. Wow, akhirnya ada seorang yang begitu cepat lari dan mendapatkan hadiah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus katakan dan ingatkan juga buat saudara dan saya, betapa pentingnya setiap kita bukan berlambat-lambat, tetapi berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Berlari-lari, bukan santai. Dalam kehidupan ini, waktu berjalan begitu cepat. Situasi, keadaan itu silih berganti, ada tawa, tangis, dan waktu terus berjalan dalam setiap kehidupan kita. Kalau setiap kita tidak cepat-cepat atau berlari, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, mengarahkan hati kita tertuju kepada Yesus, maka setiap kita akan ingat-ingat lagi apa yang ada di belakang kita, dan kita senang di situ. Di mana Rasul Paulus mau bilang buat saudara dan saya melalui firman Tuhan hari ini, untuk setiap kita, yuk lari begitu rupa sehingga saudara dan saya sampai ke tempat tujuan dan kita memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi yang dari Tuhan. Kalau kita tidak mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, kita gak akan bisa berlari. Karena setiap kita maunya semuanya santai. Kita ikut Tuhan tuh santai aja. Belanda masih jauh bro. Gak, santai aja. Nanti juga kita bisa berubah. Nanti juga kita bisa bertobat. Lambat. Ayo bersegera dong. Putuskan untuk setiap kita berlari. Ketika saudara dan saya berlari, saudara memakai namanya usaha atau effort untuk sampai ke tujuan itu. Ada effort untuk sampai ke tujuan itu. Harus kita sungguh-sungguh terus berlari. Walaupun akan banyak hal-hal di sekeliling saudara dan saya yang mendistract setiap kita. Melalui apa? Mungkin masalah, mungkin persoalan hidup, badai hidup, akan mendistract setiap kita untuk tidak sampai kepada tujuan setiap kita. Tapi biar setiap kita, ketika saudara dan saya mengarahkan pandangan kita, ada satu hadiah yang harus kita ambil, ada satu hadiah yang harus kita raih, yaitu panggilan surgawi
di dalam Tuhan, maka ketika mata kita tertuju kepada Yesus, kita akan menjadi semangat untuk berlari. Seperti firman Tuhan katakan, kita berlari itu gak akan lelah, berjalan gak akan capek kok. Kita akan terus berlari. Makanya jalan hidup orang benar akan semakin terang sampai rembang tengah hari. Semakin terang. Jangan hidup kita lama-lama kok semakin down ya. Lama-lama semakin down, semakin turun. Kok semakin turun? Enggak. Dimana seharusnya setiap kita harus semakin semangat. Lebih semangat lagi dan lebih semangat lagi. Apa yang mendrive kita? Yaitu tujuan di depan yang mendrive setiap kita, bahwa ada tujuan di depan, ada hadiah yang menanti setiap kita untuk setiap kita meraih itu, yaitu panggilan dan tujuan yang Tuhan sudah rencanakan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yuk jangan berlambat-lambat, ayo bersegeralah. Untuk apa? Taati firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Jangan hidup karena baperan, jangan hidup karena ketersinggungan, jangan hidup karena kekecewaan, jangan hidup karena kepahitan. Jangan segala hal itu mendistract setiap kita sehingga kita tidak sampai kepada tujuan setiap kita. Hari ini biar setiap kita untuk terus berlari, supaya setiap kita sampai ke tempat tujuan yang Tuhan mau. Tuhan begitu sayang buat setiap kita. Ini perikopnya tentang kebenaran yang sejati, di mana setiap kita harus sampai dan terus menjadi serupa seperti Yesus, yaitu kebenaran yang sejati itu. Di mana hidup kita pasti akan mengalami proses dalam kehidupan. Tapi proses itu bukan untuk menghancurkan setiap kita, tetapi proses demi proses yang ada dalam setiap kehidupan kita itu memurnikan setiap kita untuk kita menjadi emas yang murni, yang pada saatnya nanti emas itu akan Tuhan tampilkan untuk setiap kita menjadi berkat buat banyak orang. Wow, yuk terus berlari. Jangan berhenti, jangan stop, terus berlari, jangan nyerah. Mungkin hari ini kita mulai rasanya, Pak, rasanya kakiku ini udah gak semangat, rasanya kakiku tuh udah mulai lelah, rasanya kakiku tuh udah mulai lemah. Tapi teruslah berlari, karena ada satu hadiah yang saudara tuju, yaitu panggilan surgawi yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Ayo terus maju. Mungkin ada hal-hal yang akan mendistract kita untuk kita maju ke depan, tapi pandang Yesus, terus arahkan mata kita kepada Tuhan, maka saudara akan kuat dan terus berlari. Pada akhirnya saudara akan mencapai namanya kebenaran sejati. Sekali lagi, teruslah berlari, karena kekuatan ketika saudara memandang Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat setiap kita, supaya kita nggak jadi lemah, tetapi menjadi kuat, karena ada Yesus yang mengasihi kita, yang menemani kita, yang berlari bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami gak sendirian, kami bersama dengan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau yang menguatkan yang setiap kami, Engkau menguatkan dan meneguhkan setiap kami, Engkau kota benteng bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami berlari bersama dengan Yesus yang menguatkan kaki kami, sehingga kami sampai ke tempat tujuan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.